Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di chapter ke-8. Di chapter ke-8 ini nanti kita akan belajar tentang gandengan kata. Jadi di bahasa Inggris itu ada ungkapan-ungkapan yang sudah fix ya, yang mana itu memang bentuk eh, ya memang bentuk apa ya, bentuk pasti atau bentuk fixnya itu memang seperti itu. Nah, di soal struktur TOEFL, beberapa expression-expression atau ungkapan-ungkapan yang memang sudah bentuknya fix tadi itu dipertanyakan atau bisa dijadikan petunjuk buat teman-teman untuk menjawab dengan cepat. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu babnya namanya adalah paired words atau gandengan kata. Oke. Nah, jadi di paired words atau gandengan kata ini nanti kita akan belajar untuk menjawab soal TOEFL yang teman-teman nanti kalau misalnya menemukan kata A, berarti harus ada kata B misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman menemukan kata C, berarti harus ada kata D. Atau kebalikannya. Misalnya teman-teman menemukan kata D, berarti sebelumnya harusnya ada kata C. Seperti itu. Nah, itu babnya namanya adalah gandengan kata gitu ya. Dan ini apa namanya? Hubungannya adalah dengan vocabulary. Jadi nanti mohon setelah kelas teman-teman catat vocab-vocab yang saya sampaikan hari ini gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas untuk paired words atau gandengan kata yang pertama dari kelompok conjunction atau kata hubung. Materi kita hari kedua, teman-teman. Nah, beberapa jenis conjunction itu ada yang memiliki gandengan-gandengan. Ya, biasanya dari keluarga kata keterangan. Nah, empat keluarga fanboys. Jadi yang memiliki gandengan itu hanya empat dari keluarga fanboys, teman-teman. Yang pertama adalah but, biasanya but also ya. Jadi also-nya itu kadang hilang, kadang ada, seperti itu. Kemudian or, kemudian nor, dan juga and. Nah, untuk but also, itu biasanya sebelumnya harus ada not only. Atau saya balik, kalau teman-teman menemukan not only, gandengannya adalah but also. Gitu ya, nanti karena biasanya yang dihilangkan salah satu, teman-teman. Entah yang depan, entah yang di belakang. Nah, yang tidak dihilangkan atau yang tetap ada di soal itu jadi petunjuk teman-teman untuk mencari gandengannya. Gitu ya. Nah, untuk contoh not only but also gitu kita punya Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi kalau diartikan Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor atau peraga gitu ya. Nah, berikutnya kita punya or yang mana gandengannya sebelumnya adalah either atau whether. Jadi bisa either or atau whether or. Nah, biasanya salah satu di pilihan gandanya ya nggak mungkin dua-duanya, teman-teman. Biasanya ada either, kalau nggak ada either ya pakainya whether seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalnya nih, you need either to add more chairs or to limit the attended number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau menambah kursi lagi gitu ya, atau membatasi jumlah undangannya. Nah, berikutnya kita punya neither nor. Oke, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Jadi kalau diartikan peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman atau tidak aman juga seperti itu. Dan yang terakhir untuk keluarganya conjunction yang punya gandengan kita punya and yang mana biasanya sebelumnya pakainya adalah both. Ya, contohnya Hiruka can both write and speak Japanese. Nah, sebenarnya both itu artinya keduanya, teman-teman. Tapi nggak enak kalau kita ikut artikan ya. Jadi biasanya dia tidak diartikan. Ya, jadinya Hiruka can both write and speak Japanese itu kalau diartikan cukup Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata yang dari keluarganya conjunction atau kata hubung. Not only but also. Either or atau whether or. Neither nor dan juga both and. Nah, berikutnya kita juga punya gandengan kata dari ungkapan perbandingan atau namanya comparative degree. Ya, atau degree of comparison, teman-teman. Nah, degrees of comparison itu ada tiga ya. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Jadi membandingkan dua variabel yang memiliki kualitas atau karakteristik yang sama. Nah, untuk bilang sama dengan, teman-teman bisa pakai as, bla 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 as. Nah, nanti di tengah-tengahnya as itu harus ada kata sifat ataupun kata keterangan, tergantung yang dijelaskan. Gitu ya. Itu as-nya yang di depan sendiri itu adalah kelas katanya adverb ya, teman-teman, atau kata keterangan, sedangkan as yang di belakang itu bisa preposisi, bisa conjunction. Jadi setelahnya boleh diikuti kata benda saja yang dirubah jadi keterangan atau diikuti subjek predikat juga nggak apa-apa. Dan keunikan dari as ini, teman-teman, itu mirip sama kayak more than. Nah, di setelahnya more than itu kan boleh diinversi ya kalau diikuti subjek predikat. Nah,
As ini juga sama, teman-teman. Setelahnya boleh diinversi. Walaupun jenis soal inversi yang as ini tidak pernah muncul gitu ya, tapi kalau di kalimat itu boleh atau ada seperti itu. Nah, selain as kita juga punya the same as, sama dengan gitu ya, dan juga not so as, tidak sama dengan. Walaupun not as juga boleh, teman-teman. Ya. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah Katarina is not so tall as you. Jadi kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya perbandingan comparative degree ya. Sorry. Uh, ya, comparative degree, teman-teman. Atau caranya kita bilang lebih dari. Gitu ya, materi kita hari keempat, kemudian hari kelima itu dibahas lagi seperti itu. Nah, untuk bilang lebih dari, teman-teman bisa pakai more than atau than. Ya, atau kadang juga di soal itu ada rather sama than gitu, teman-teman. Atau would rather than, seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Dan yang terakhir itu namanya adalah superlative degree atau caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk bilang yang paling teman-teman bisa pakai the most, bisa pakai the est, tambahan belakang est itu teman-teman. Misalnya kalau kita bilangnya yang paling mahal ya kita bilangnya the most expensive. Nah, tapi kalau yang paling besar itu kita bilangnya the biggest atau the largest gitu ya. Nah, nanti gandengannya biasanya adalah of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Oke. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Nah, di situ ada the most popular activity among. Seperti itu. Dan kalau teman-teman pakai preposition among, objeknya atau kata benda setelahnya yang dirubah jadi keterangan itu wajib jamak ya, teman-teman. Karena among artinya di antara dan di antara banyak, bukan cuma di antara dua ya, tapi di antara banyak. Nah, itu yang membedakan among dan between juga seperti itu. Dan itu tadi adalah gandengan kata di comparison. Yang terakhir kita punya gandengan kata di kelas kata keterangan dan juga preposisi, teman-teman. Yang pertama yang sering keluar di TOEFL itu kita punya from bla 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 to. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Jadi kita akan harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Oke. Nah, berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and. Jadi di antara A dan B, bukan between with ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sering bilang di antara A dengan B. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh teman-teman atau keliru gitu ya. Jadi bukan between with tapi between and. Jadi between apa dan apa seperti itu. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Jadi Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita itu dan juga pria itu. Nah, berikutnya kita punya to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu ataupun enough, teman-teman. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, to itu artinya terlalu, enough artinya cukup ya. Nah, enough ini agak unik penggunaannya ya, teman-teman. Kalau dia menjelaskan kata benda, misalnya kita mau bilang saya punya cukup uang misalnya. Nah, enough itu terletak di sebelum kata bendanya karena dia termasuk ke dalam kata sifat yang menunjukkan jumlah bendanya. Jadi kalau kita mau bilang saya punya cukup uang untuk membeli es krim ini misalnya. Nah, itu kalau diinggriskan ya I have enough money, bukan I have money enough ya. Tapi I have enough money to buy this ice cream. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia menjelaskan selain kata benda, misalnya menjelaskan kata sifat, teman-teman. Ya, misalnya kamu sudah cukup, nah ini contohnya, kamu sudah cukup berumur untuk mengikuti lomba itu, atau umurmu sudah cukup untuk mengikuti lomba itu. Nah, itu kalau diinggriskan ya, you are old enough to participate in the competition. Gitu ya. Jadi enough itu kalau menjelaskan selain kata benda, letaknya adalah di setelah yang dijelaskan. Tapi kalau dia menjelaskan kata benda, enough-nya dulu baru kata benda di belakang. Seperti itu. Gitu ya. Nanti gandengannya adalah to verb one, teman-teman. Contohnya adalah
You are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya so, gandengannya adalah that. So di sini artinya sangat, dia keterangan ya, teman-teman, atau adverb. Keluarganya very, keluarganya really, extremely, tapi nggak bisa diganti. Jadi ini sudah fix so, gandengannya adalah that. Nah, that-nya di situ adalah conjunction, artinya sehingga. Oke, nah contoh penggunaannya adalah the weather is so hot that I spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangatlah panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Jadi so hot that seperti itu teman-teman. Jadi sangat panas sehingga. Nah berikutnya ini artinya sama ya dengan so that teman-teman, yaitu such that. Such di sini artinya sangat, that-nya di situ artinya sehingga, dia conjunction juga. Nah, bedanya dengan so that adalah such ini, kalau teman-teman mau pakai such ya, sebelumnya that-nya ini wajib ada kata benda dulu, teman-teman. Baru nanti pakainya that setelah kata bendanya. Contohnya ya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Jadi kalau diartikan, ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk membeli es teh. Nah, berikutnya kita punya such as. Nah, ini beda arti ya, teman-teman. Such-nya di situ artinya beberapa. Nah, setelahnya wajib diikuti kata benda jamak. Kemudian, as yang kedua ini adalah preposisi. Artinya seperti. Contoh ya, teman-teman. We will need such tools, a screwdriver, and wrench to fix this. Kita akan memerlukan beberapa peralatan atau beberapa alat gitu ya, seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Jadi such tools diikuti kata benda jamak, baru as artinya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, itu bisa the first, bisa the second, the next gitu ya. Jadi the first itu yang pertama, the second yang kedua, the last misalnya yang terakhir, kemudian the next yang berikutnya, dan lain-lain. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, tapi yang paling sering itu the first ini teman-teman. Nanti gandengan yang biasanya dihilangkan adalah to verb 1. Nah contohnya ya, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu sedih. Nah, maksudnya saya tidak akan membuatmu sedih, teman-teman, karena saya bukan orang terakhir di dunia ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi seperti yang kapan hari saya sampaikan ketika mempelajari auxiliary di hari ke-7 kalau nggak salah ya. Would itu adalah akan tapi tidak dilakukan, seperti itu. Jadi kayak akan tapi omong doang. Jadi kalau kita bilang aku akan jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu kecewa, berarti sebenarnya itu hanya apa ya? Hanya kiasan, seperti itu. Nah, tapi yang pasti teman-teman fokus dengan ungkapan the last di situ ya, temannya the first, gandengannya adalah to let di situ. Nah, ini jangan dihafal karena saya yakin pasti ada beberapa dari teman-teman yang berpikiran, oh berarti ini harus hafalan, sir. No, please forget about memorizing, teman-teman. Jadi kalau di kelas saya mohon lupakan hafalannya. Jadi daripada hafalan, teman-teman tulis aja di buku catatan teman-teman, nanti sambil latihan, sambil dibuka tulisan teman-teman sendiri. Itu nanti akan lebih nempel, lebih kuat ingatannya daripada kalau harus hafalan. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal-soalnya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan. Sambil difoto ya, boleh di screenshot dulu, boleh difoto teman-teman nanti supaya nanti ketika latihan memudahkan teman-teman menjawab. Sambil kalau ada pertanyaan boleh unmute, silahkan. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, teman-teman. Dan saya rasa teman-teman pastinya sudah selesai menfoto ataupun men-screenshot layarnya ya. Nah, sekarang kita ke contoh penggunaan materi yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman, ke soal structure TOEFL. Nah, jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb 2. Dan verb 2 itu sama dengan verb SES, teman-teman. Hanya bisa menjadi predikat. Ya.
Nah, kalau teman-teman menemukan verb 2 atau verb SES, fix itu predikat. Oke. Nah, subjeknya di sini adalah author Margaret Wise Brown. Dan di soal itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Yang ada di sini adalah conjunction fanboys, teman-teman. Dan sebelumnya nggak ada komanya ya. Nah, berarti fanboys di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan apa? Kita lihat setelahnya. Nah, karena setelahnya ada verb 2, predikat ya, teman-teman. Jadi, harusnya sebelumnya ini juga harus ada predikat, harus ada verb 2 juga. Seperti itu. Dan karena di situ menggunakan but also, maka sebelumnya verb 2-nya nanti harus ada gandengannya but also, yaitu not only. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada not only-nya cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alpha. Nah, ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Kalau yang lain itu ada yang kebalik, ada yang nggak ada not-nya gitu kan, teman-teman. Dan ada yang bentuknya itu berbeda, bukan verb 2 seperti itu. Jadi nggak bisa. Oke, nah jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Nah, kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb ya, yaitu did sama grow. Jadi auxiliary-nya did, verbnya adalah grow, di tengah-tengahnya itu disempilin keterangan, nggak apa-apa ya teman, karena memang keterangan kadang nyempil-nyempil seperti ini. Kemudian subjeknya adalah with, dan di situ ada does ya, predikat lagi, subjeknya adalah it. Nah, ya sudah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, kebetulan teman-teman, di sebelumnya titik-titik itu ada kata us. Ini memudahkan teman-teman menjawab. Jadi tinggal melihat foto yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya. Nah, us yang setelahnya itu diikuti entah keterangan seperti ini, atau kalau nggak gitu kata sifat, gandengannya adalah us juga. Ya, dan nanti us itu bisa menjadi kalau nggak preposisi ya conjunction, teman-teman. Dan ketika dia jadi conjunction, setelahnya itu kalau teman-teman inversi tidak apa-apa. Jadi boleh sama kayak more than. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu can, itu auxiliary-nya. Nah, nggak mungkin walking ini verbnya can ya, karena bukan gandengannya teman-teman. Can itu gandengannya verb 1, modal gandengannya verb 1. Nah, berarti verbnya itu adalah live ini. Nah, walking fish yang artinya adalah ikan yang bisa berjalan, itu dia adalah sebagai subjek. Nah, ini bentuk inversi materi kita hari keempat. Kenapa kok diinversi? Karena sebelumnya subjek itu ada keterangan yang maknanya negatif, dipenduk sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya. Maka subjek predikat kita inversi. Ini penanda nomor 3 ya, di antara 5 penanda inversi, teman-teman. Nah, berarti di situ ada predikat lagi ya, yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita kehilangan conjunction. Oke. Nah, A, B, C, D itu ada 3 conjunction, teman-teman. Antara Bravo, Charlie, sama Delta. Kalau yang alpha itu keterangan ya, jadi nggak bisa yang alpha, teman-teman. Oke, kita butuhnya di situ conjunction. Nah, sebelumnya ada komanya. Bravo boleh, jadi fanboys itu ketika menghubungkan dua SP itu harus ada koma sebelumnya, teman-teman. Jadi Bravo sama Charlie bisa saja. Nah, kalau yang Delta, if, itu boleh pakai koma, boleh tidak. Gitu ya, walaupun secara umum biasanya tidak. Tapi kalaupun ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahuinya ya sudah, kita cari aja petunjuk di soal, teman-teman. Nah, di situ ada not only yang memudahkan teman-teman menjawab. Jadi tinggal cari gandengannya yaitu but also. Nah, di soal sudah ada also-nya ya. Jadi nggak perlu dimasukkan also lagi. Cukup carikan kata but-nya, teman-teman.
Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi, tak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa menjelajah gitu ya untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya ke latihan soal. Seperti biasa, untuk latihan soal saya mute supaya teman-teman eh, tidak ada suara bocor dan untuk jawabannya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawabannya ke saya supaya tidak terganggu dengan jawaban yang lain maksud saya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga jawaban delta, mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary can, ya. Depan sendiri ada conjunction, teman-teman. Subjeknya Canada's Parliament. Ada auxiliary can, verbnya adalah administer, satu, enforce, dua, sama initiate. Di sini ada tiga kata kerja. Untuk administer sama enforce sudah ada gandengannya yaitu or, teman-teman. Nah, yang belum atau yang belum punya conjunction fanboys di sini itu adalah administer enforce dengan initiate ini. Nah, berarti di sini nanti pasti sudah dipastikan kita butuh conjunction fanboys, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi setelah koma di situ ada subjek lagi it, predikatnya adalah has. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap gitu ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita membutuhkan conjunction fanboys yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Lebih tepatnya, menghubungkan dua predikat, ya, yaitu can administer or enforce dengan can initiate. Nah, di sini berarti butuhnya fanboys, teman-teman. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D, fanboys itu ada dua. Kalau nggak Bravo ya Charlie. Oke, nah ya udah kita cek aja teman-teman. Di situ adakah penanda? Nah, ternyata di setelahnya can itu ada kata neither. Yang mana gandengannya adalah nor. Ya, nah berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Jadi kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa administer itu kalau nggak salah memberikan gitu ya teman-teman atau menyusun atau memaksakan undang-undang atau juga tidak bisa memulai suatu kebijakan, parlemennya Kanada itu memiliki kekuasaan untuk menyusun gitu ya, menyusun undang-undang dan mengalokasikan anggaran seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya yang bravo teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan kita bahas bareng ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, tarik kata kerja. Di situ ada kata use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, saya tahu kenapa teman-teman menjawab Charlie, karena di situ ada neither, ya kan? Betul, teman-teman, di situ kita membutuhkan conjunction nor, conjunction fanboys ya, untuk menghubungkan dua objek yaitu actor sama studio setting.
Ya, jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio set. Kalau diartikan, sebagian besar pembuat film dokumenter tidak menggunakan gitu ya, aktor juga tidak menggunakan settingan studio atau pengaturan studio. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Sekarang jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dan kemudian kita bareng-bareng. Saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu. Di situ ada conjunction while, teman-teman. Subjeknya the term, harmony, predikatnya suggest ya. Nah, setelah koma ada subjek lagi yaitu it, predikatnya adalah is applied. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini, maksudnya tidak ada penghubung dua SP lagi ya. Jadi sudah cukup. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, kalau kita perhatikan, titik-titik itu di setelah koma, teman-teman. Ya sudah, kita cari penandanya atau petunjuknya kita ya di setelah koma, yaitu kata or di situ. Nah, or itu gandengannya kalau nggak whether ya either. Nah, di pilihan ganda yang ada apakah whether ataukah either. Jadi itu nanti tinggal teman-teman pilih. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, well the term harmony suggests a pleasant and or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Jadi kalau diartikan, meskipun istilah harmoni itu merujuk pada gitu ya, sebuah atau sejenis suara yang bisa didengar atau enak didengar, istilah harmoni tersebut itu dipakai pada seluruh kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo. Bravo, ada juga, oh enggak, semuanya menjawab Bravo ya. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata used, subjeknya the Egyptians ya, orang-orang Mesir. Made di sini verb 3 karena nggak ada objeknya, teman-teman. Nah, polish di sini ini juga verb 3 ya, karena ada of di situ. Of itu butuh objek, teman-teman. Preposisi ya. Nah, objeknya adalah metal. Nah, berarti sebelum kata benda metal ini semuanya kata sifat. Nah, kata sifat polis atau verb 3 ini dijelaskan oleh kata keterangan highly. Highly itu artinya sama dengan very, teman-teman. Itu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke, sudah ada subjek, predikat, tidak ada conjunction penghubung dua SP, tidak ada predikat lagi juga. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, titik-titik itu di setelahnya ada us. Nah, carikan gandengannya, yaitu us satu lagi. Ya, betul, jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Jadi kalau diartikan, eh, sejak gitu ya, atau sorry, pada. Jadi as early as itu pada 2500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang terbuat atau yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan kita bahas bareng, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha, dan ada jawaban Delta. Nah, sudah lengkap ya, berarti A, B, C, D. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Nah, ini nanti saya sampaikan, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada has ya, teman-teman. Subjeknya adalah main. Kemudian di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik itu terletak di setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu has. Nah, objeknya di situ adalah whether. Berarti itu tempatnya kata sifat ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D itu semuanya kata sifat, teman-teman. Cuman yang alfa itu sudah pasti salah, ya. Jadi kalau teman-teman pakai superlatif, superlatif itu wajib pakai determiner. Biasanya the atau kepemilikan, kalau di soal structure TOEFL. Nah, itu sebelumnya nggak ada determiner sama sekali, teman-teman. Nah, jadi yang alfa nggak bisa. Oke, sudah fix yang alfa nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, saya tahu pasti teman-teman ada yang dapat jawaban ini dari internet dulu, mungkin dari iklan buku. Hati-hati ya kalau teman-teman mau beli buku di internet, karena ada yang di apa dulu tuh saya lihat di kalau nggak salah di TikTok, teman-teman. Dia memperlihatkan bagian lembarannya itu dan saya menemukan soal yang saya pakai di kelas. Nah, di situ ditandai the coolest ini jawabannya yang alfa ini disilang. Dan kreatornya atau apa marketernya itu dia bilang katanya skornya di atas 600 berapa 640-an lah gitu. Nah, saya nggak percaya gitu karena cara menjawabnya aja keliru gitu, teman-teman. Teman-teman boleh buktikan pakai ChatGPT ataupun apapun yang teman-teman bisa andalkan lah yang menurut teman-teman terpercaya gitu ya, reliable gitu. Nah, jadi di sini petunjuknya teman-teman adalah kata then. Yang mana then itu dipakai untuk komparatif, teman-teman. Gak mungkin kita bilang yang paling daripada. Pasti kita bilangnya lebih dari. Gitu ya, bukan yang paling dari, tapi lebih dari. Nah, jadi di sini ini tempatnya comparative degree. Oke, jadi antara Charlie atau Delta. Nah, kalau teman-teman masukkan comparative degree, itu jangan pakai the ya. Karena kalau kita membandingkan satu dengan yang lain, itu pasti ada. Misalkan gini, kalau kita bilang Rita itu lebih rajin daripada Wawan. Nah, tapi yang lebih rajin daripada Wawan di kelas itu belum tentu hanya Rita, teman-teman. Jadi pasti ada yang lain juga. Artinya ada kata benda yang lain yang tidak disebutkan di kalimat tersebut. Artinya Rita itu termasuk ke dalam kata benda yang belum jelas di pesan itu. Karena ada yang lain maksudnya. Selain Rita yang lebih rajin daripada Wawan. Tapi tidak disebutkan di situ. Nah, makanya lebih rajinnya jangan pakai the. Nanti artinya jadi semakin juga materi kita hari kelima, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Oke, jadi cukup more saja. Jangan bilang the more. Itu nanti jadi penanda double komparatif. Oke. Nah, nanti kalau diartikan atau kalau dibaca dulu, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Nah, kalau diartikan, Maine itu memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada sebagian besar negara-negara bagian yang lain di Amerika Serikat. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction that. Nah, conjunction that ini merangkap sekaligus jadi subjek ya, karena langsung diikuti oleh predikat is. Nah, ini sebenarnya materi kita hari ke-10 nanti, teman-teman. Beberapa jenis conjunction itu setelahnya salah satu wajib hilang. Entah subjek atau objek.
Nah, khusus untuk kata kerja yang memang tidak membutuhkan objek, salah satunya to be, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman ya, tapi dia jadi satu sama conjunction. Seperti itu. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu adalah petunjuk, teman-teman, yaitu kata sweeter. Ya kan? Sweet artinya manis, sweeter lebih manis. Nah, atau more itu bentuk komparatif ya. Gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D yang ada than-nya itu ada dua, teman-teman. Antara alpha atau delta. Bedanya adalah yang membedakan alpha dengan delta, yang alpha than-nya itu diikuti subjek predikat, teman-teman. Nah, kalau than itu diikuti subjek predikat nggak masalah sebenarnya. Ya, cuman teman-teman harus pastikan dulu predikatnya nyambung dengan yang dibandingkan sebelumnya. Gitu ya. Maksud saya gini, ini kan membandingkan fakta bahwa fruktosa itu merupakan gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada manisnya gula tebu. Nah, di sini ngomongin kalimat nominal, teman-teman, atau suatu fakta yang nominal. Pakainya to be lah, nggak punya arti di situ. Nah, maka setelahnya dan ini kalau mau diikuti predikat juga harus pakai to be atau nominal, bukan verbal. Nah, sedangkan das itu auxiliary yang dipakai oleh verb SIS, verb 1 ataupun verb 2. Keluarganya do das did itu kan eh, apa namanya teman-teman? Peleburan dari maksud saya melebur nanti jadi verb 1, verb 2 atau verb SIS. Gitu ya. Nah, sedangkan di situ bukan verb 2, verb 1, verb SIS, dia pakai bentuk to be lah atau kata kerja yang nggak punya arti. Seperti itu. Gitu ya. Walaupun kalau dibilang sir bukannya is itu juga verb SIS ya. Boleh teman-teman, cuman dia nggak punya arti. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang alpha tidak bisa. Nah, kalau yang delta, dan itu kalau diikuti kata benda itu sudah fix benar, teman-teman. Karena salah satu kelas katanya then adalah preposisi. Gitu ya. Jadi can sugarnya itu adalah object of preposition. Jadi jawabannya yang delta. Diingat-ingat kalau setelahnya then mau diikuti predikat, predikat harus ngikut dengan predikat sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai to be ya setelahnya juga harus pakai to be. Gitu ya. Kalau sebelumnya pakai verb SIS, setelahnya pakai does atau do atau ya do atau does. Misalkan sebelumnya pakai verb 2, maka setelahnya pakainya verb pakainya did. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus lihat kata kerja yang dipakai. Nah, tapi kalau yang delta itu sudah pasti fix benar, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Jadi kalau diartikan fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang gandengan kata, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis ataupun di-unmute. Silahkan, teman-teman. Sambil saya absen dulu ya. Oke, sudah selesai. Saya absen, teman-teman. Dan saya lihat sepertinya di chat tidak ada pertanyaan dan sepertinya tidak ada yang unmute juga. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, feel free to ask me anything ya, anytime juga teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun teman-teman boleh japrik gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya hari ini. Thank you juga Mr. Dias ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. I'll see you again next time guys. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.